Baik, perkenalkan nama saya Nikolaus Rizky Ardiansyah Sudarman. Di sini pada sesi 9 ini saya akan menjelaskan mengenai reasuransi atau penjaminan risiko. Diawali dari apa itu reasuransi. Reasuransi adalah sistem pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke perusahaan lain. Dengan kata lain, reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi. Maksudnya di sini, perusahaan asuransi akan mengalihkan risiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain atau reasuradur. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalisir. Secara sederhananya, pengertian reasuransi berarti perusahaan asuransi dapat melindungi aset dan kekurangannya dari kerugian akibat pembayaran klaim kepada nasabah. Nah, di sini ada jenis-jenis reasuransi. Yang pertama, ada 4 jenis metode reasuransi yang digunakan di Indonesia, yaitu treaty, fakultatif obligatory, dan pools. Yang pertama, treaty. Dalam metode ini, perusahaan asuransi wajib melimpahkan risiko kepada reasuradur, biasanya dalam periode 12 bulan. Metode ini memiliki 2 jenis, yaitu proporsional dan non-proporsional. Yang kedua ada fakultatif. Dalam metode fakultatif, perusahaan asuransi bisa melimpahkan seluruh atau sebagian risiko pada reasuradur, namun tidak ada kewajiban perusahaan asuransi untuk melimpahkan risiko itu. Selanjutnya ada fakultatif obligatory. Dalam metode ini, perusahaan asuransi bebas untuk menentukan apakah ingin mengalihkan risiko atau tidak. Kalau ia memutuskan ingin mengalihkan, reasuradur wajib menerimanya selama risiko tersebut sesuai dengan perjanjiannya. Yang keempat, ada pools. Metode pools adalah bentuk perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi untuk menempatkan jenis asuransi tertentu dan secara kumulatif ditempatkan pada reinsurance bersama. Metode ini biasanya dipakai pada asuransi berisiko tinggi, misalnya asuransi penerbangan atau asuransi kecelakaan pesawat. Selanjutnya ada tujuan reasuransi. Yang pertama, ada capacity boosting. Di sini terbatasnya kapasitas perusahaan asuransi untuk menerima jumlah pertanggungan yang tinggi, yang kemudian akan diperbesar oleh fasilitas dari perusahaan. Yang kedua ada removal of uncertainty. Dapat membantu perusahaan asuransi untuk menstabilkan tingkat kerugian dengan menghilangkan beberapa ketidakpastian seperti frekuensi dan kapan kerugian akan terjadi, serta berapa besar kerugian yang akan dialami. Selanjutnya yang ketiga, confidence. Dengan dihilangkannya ketidakpastian, maka reasuradur menciptakan rasa yakin bagi perusahaan asuransi untuk memperbesar investasinya. Yang keempat ada catastrophe protection, melindungi perusahaan asuransi dari risiko kerugian finansial yang luar biasa jumlahnya. Yang kelima, spread of risk. Tujuannya sebagai mekanisme pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke reasuradur, karena fungsi reasuransi adalah sebagai alat penyebar risiko. Selanjutnya, keuntungan reasuransi bagi perusahaan asuransi. Yang pertama, perlu mengalihkan risiko yang besar. Pertama, perusahaan asuransi menanggung risiko klaim yang besar, sehingga harus mengalihkan sebagian risiko tersebut. Sebagai badan usaha, perusahaan asuransi ingin melindungi kestabilan keuangan dan pendapatannya. Disinilah peran reasuradur untuk meminimalisasi risiko kerugian tersebut. Yang kedua, mengelola kas perusahaan asuransi agar lebih longgar. Nah, setiap perusahaan asuransi pasti memiliki kas cadangan klaim yang harus tersedia untuk mempersiapkan jika nasabahnya akan mengajukan klaim dalam waktu dekat. Fungsi reasuransi adalah membantu pengelolaan kas tersebut menjadi lebih longgar, sehingga kuota untuk penerbitan produk asuransi yang baru juga lebih besar.
Nah, di sini ada cara kerja reasuransi. Sama halnya seperti perusahaan asuransi pada nasabah, perusahaan asuransi yang menggunakan fasilitas ini juga harus mengeluarkan premi untuk pengalihan risiko tersebut. Namun tentu angkanya berada di bawah besaran premi yang didapat dari nasabah asuransi atau pemegang polis, sehingga ia bisa mengambil untung dalam menangani keperluan kliennya atau penyedia asuransi. Beberapa perusahaan reasuransi bisa bergabung untuk mengelola reasuransi yang sama. Lalu mereka membagi peran, ada yang menjadi lead insurer atau pihak yang menentukan kontrak dan premi, lalu sisanya menjadi following insurer atau mengambil bagian dalam pengelolaan reinsurance. Selanjutnya ada perbedaan asuransi dan reasuransi. Persamaan asuransi dan reasuransi terlihat dari cara kerjanya yang mengambil alih atau transfer risiko. Perusahaan reasuransi memiliki beberapa perbedaan dengan asuransi. Antara lain, yang pertama, hubungan dengan nasabah. Perusahaan reasuransi tidak berkomunikasi langsung dengan nasabah asuransi, akan tetapi hanya bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan tidak perlu sepengetahuan nasabah. Yang kedua, segmen nasabah. Kebanyakan asuransi menyasar segmen retail atau business to consumer dan korporat dengan kompetisi tinggi. Maka dari itu mereka harus selalu aktif beriklan pada brandingnya populer di masyarakat. Sementara itu, perusahaan reinsurance tidak melakukan hal yang sama karena kliennya adalah perusahaan asuransi atau business to business. Contoh perusahaan reasuransi di Indonesia, yang pertama ada PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. PT Maskapai Reasuransi Tbk Indonesia Tbk disebut juga Marine atau Marine RE, didirikan pada tanggal 4 Juni 1953 dan menjadi perusahaan reasuransi pertama di Indonesia. Yang kedua, PT Reasuransi Indonesia Utama atau Persero. Perusahaan yang biasa disebut Indonesia RE ini didirikan pada tanggal 30 November 1985. Pada awal berdirinya, perusahaan ini memiliki nama PT Asuransi Ekspor Indonesia Persero. Yang ketiga, PT Reasuransi MyPark Indonesia. MyPark ini adalah gabungan dari maskapai asuransi Indonesia dan perusahaan asuransi risiko khusus, sehingga terbitlah MyPark RE pada tahun 2004 yang sahamnya dimiliki oleh 32 perusahaan. Yang keempat, PT Reasuransi Indonesia Nasional RE merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 1944. Awalnya, perusahaan ini tergabung dalam PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo yang berfokus pada asuransi kerugian atau umum. Yang kelima ada PT Tugu Reasuransi Indonesia. Tugu adalah perusahaan yang didirikan pada 2 April 1987 dengan nama PT Tugu Jasa Tama Reasuransi Indonesia. Yang terakhir ada PT Reasuransi Syariah Indonesia. Perusahaan yang biasa disebut Indonesia RE ini didirikan pada tanggal 30 November 1985. Pada awal berdirinya, perusahaan ini memiliki nama PT Asuransi Ekspor Indonesia Persero. Sekian presentasi dari saya mengenai materi reasuransi pada sesi 9 ini. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Terima kasih.